Bayangkan sebuah kitab suci yang biasanya kita kira hanya berisi petuah moral, doa-doa menyejukkan, atau aturan hidup yang lurus-lurus saja, tiba-tiba membuka satu lembar rahasia yang tak pernah disangka. Lembar itu bukan tentang surga dengan bidadari atau neraka dengan apinya, melainkan bocoran strategi busuk, cara menipu manusia. Lebih ironis lagi, bukan setan yang menuliskan strateginya, tapi Tuhan sendiri yang menyingkapkannya. Seolah-olah kitab itu sedang berbisik, "Hei, begini loh caranya setan bekerja. Dengarkan baik-baik, siapa tahu kamu bisa kenali, atau malah tergoda untuk menirunya." Disinilah keganjilan sekaligus kejujuran teks ilahi. Tuhan alih-alih menutup-nutupi, justru membeberkan blueprint setan secara terang-terangan, lengkap dengan daftar taktik. Propaganda suara, pasukan kuda dan pejalan kaki, manipulasi harta dan anak-anak, sampai janji-janji palsu yang cuma tinggal janji. Bukankah ini terdengar seperti bocoran dokumen intelijen atau manual perang politik yang biasanya hanya beredar di ruang gelap? Pertanyaannya, kenapa rahasia ini diumbar? Apa gunanya rakyat jelata yang sibuk mencari makan sehari-hari tahu bahwa setan bisa menguasai mereka lewat janji manis dan suara merdu? Atau jangan-jangan bocoran ini sengaja ditaruh di tengah kitab agar manusia paham bahwa yang berlagak suci di podium politik atau mimbar agama bisa saja sedang membaca naskah yang sama dengan setan, hanya beda panggung. Kitab ini tidak sedang mengajari kita cara menipu, kitab ini sedang menelanjangi penipu. Bedanya tipis, dan justru disitulah letak jebakannya. Karena siapa yang membaca blueprint ini bisa saja tergoda untuk tidak hanya mewaspadai, tapi juga menggunakannya. Dan begitulah sejarah berjalan. Pejabat demi pejabat, dari zaman raja sampai republik, ternyata lebih rajin menyalin taktik setan ketimbang mengingat pesan Tuhan. Di kesempatan ini, mari kita buka lipatan tua itu, Surat Al-Isra, ayat 63-65. Jangan buru-buru tegang, jangan juga langsung pasang wajah alim. Cukup siapkan hati. Kita bukan sedang menyaingi para mufasir terdahulu. Mereka sudah jauh lebih dulu menorehkan tinta, bahkan kadang dengan tinta yang lebih pekat daripada ampas kopi. Saya hanya ingin mengajak, mari kita pelototi ayat ini dengan cara lain, agak miring sedikit, biar terasa gurihnya. Seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Mari kita buka surat Al-Isra ayat 63-65. Disebutkan, Tuhan berfirman kepada iblis, "Pergilah, siapa saja di antara mereka yang mengikuti kamu, sesungguhnya jahanamlah balasanmu semua sebagai balasan yang sempurna. Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka." Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu atas hamba-hambaku. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Dalam teks itu, ada kalimat yang terdengar sederhana tapi sangat berbahaya. Perdayakanlah mereka dengan suaramu. Suara, bukan pedang, bukan harta, bukan tentara. Ternyata suara jauh lebih mematikan daripada sejuta tombak. Karena suara tidak menusuk daging, ia menyelinap ke telinga, menembus pikiran, lalu bersarang di hati. Dari situ ia menggerakkan kaki untuk berbaris, tangan untuk bertepuk, bahkan lidah untuk bersumpah setia. Kita tahu, suara yang dimaksud bukan sekadar teriakan serak di jalanan. Ia bisa menjelma pidato pejabat yang berapi-api, khutbah tokoh agama yang suci-suci, atau iklan politik di televisi dengan musik heroik di belakangnya. Kata-kata indah berlapis janji, diulang-ulang sampai menempel di otak rakyat. Lama-lama, janji itu dianggap fakta, seakan masa depan sudah pasti cerah hanya karena diucapkan dengan intonasi penuh wibawa. Itulah hipnosis paling tua yang dikenal manusia, propaganda. Rakyat seperti kerbau yang dituntun dengan genta. Bedanya, genta sekarang bukan logam yang bergemerincing, melainkan mikrofon, kamera, dan algoritma media sosial. Sekali suara itu disiarkan, ia menggema tanpa henti, menutup ruang sunyi di mana orang bisa berpikir sendiri. Orang lebih percaya apa yang keluar dari pengeras suara ketimbang suara hatinya sendiri. Dan disitulah suara berubah jadi jebakan. Tuhan membongkar bahwa senjata pertama setan hanyalah suara, dan berabad-abad kemudian kita menyaksikan pejabat menirunya dengan sempurna. Lihatlah musim kampanye, suara-suara janji yang manis, kata-kata yang seolah merakyat, padahal dirancang dengan tim kreatif dan konsultan politik mahal. Lihatlah mimbar agama, suara-suara fatwa yang menggetarkan, seringkali tak lagi murni suara iman, tapi gema kepentingan. Bahkan buzzer-buzzer di dunia maya yang tanpa wajah tetapi penuh suara, bekerja siang malam membisiki telinga rakyat dengan narasi yang sudah dipoles. Maka suara bukan lagi sekadar alat komunikasi, tapi mesin penguasaan. Siapa yang menguasai suara, menguasai kepala rakyat. Siapa yang menguasai kepala, pada akhirnya akan menguasai dompet dan perut mereka. Dan kita pun tahu, dari kursi kekuasaan hingga ruang ibadah, dari layar televisi hingga notifikasi ponsel, suara-suara itu bersatu membentuk paduan suara tipuan. Paduan suara setan yang dinyanyikan dengan nada nasionalisme, ayat-ayat suci, atau bahkan jargon kerakyatan.
Kalimat kitab itu seakan ingin berkata, waspadalah, karena sebelum pasukan kuda dilepaskan, sebelum harta digerogoti, sebelum janji palsu ditebar, segalanya dimulai dari satu hal yang paling sederhana, suara yang merdu, indah, tapi menipu. Dan di titik ini kita patut bertanya, apakah kita sedang mendengar suara Tuhan, suara pejabat, atau suara setan yang pandai menirukan keduanya? Setelah suara berhasil memabukkan telinga, langkah berikutnya adalah pengerahan pasukan. Kitab itu menyebutnya pasukan berkuda dan pejalan kaki. Gambaran yang seakan kuno, padang pasir, kuda yang meringkik, barisan prajurit berdebu, tapi maknanya justru abadi. Pasukan bukan sekadar tentara dengan pedang di tangan, melainkan segala bentuk kekuatan koersif yang membuat manusia gemetar. Setan tahu, suara saja tidak cukup. Setelah telinga berhasil ditaklukkan, tubuh harus dibungkam dengan rasa takut. Dan kita menyaksikan sendiri bagaimana pola ini dimainkan di dunia nyata. Pasukan berkuda kini berganti dengan deretan tank, sirene polisi, aparat keamanan yang berbaris gagah di televisi. Pejalan kaki menjelma ormas jalanan, preman bayaran, atau buzzer yang sabar menyusup ke kolom komentar. Semua adalah variasi dari pasukan itu, yang menciptakan rasa aman bagi penguasa dan rasa ngeri bagi rakyat. Tidak ada yang lebih efektif membuat orang diam selain derap sepatu tentara atau bisikan ancaman halus di telepon tengah malam. Lucunya, pasukan berkuda juga kerap dipakai untuk pamer. Iring-iringan militer, barisan polisi lalu lintas yang lebih banyak memamerkan motor besar daripada menertibkan jalan, konvoi pejabat dengan sirene meraung, semua adalah bentuk teatrikal dari kekuasaan, seakan-akan mereka sedang memamerkan kekuatannya di depan mata rakyat. Yang lebih berbahaya adalah ketika pasukan itu tidak hanya menjaga kekuasaan, tetapi juga mengatur isi kepala. Kita lihat misalnya aparat yang hadir di setiap demonstrasi rakyat, bukan untuk melindungi, tapi untuk mengintimidasi. Kita lihat pula pasukan dunia maya yang membanjiri ruang digital dengan narasi tunggal. Semua ini hanyalah bentuk baru dari strategi lama. Setan memerintahkan pasukannya turun ke jalan, berjaga di setiap tikungan, agar manusia merasa tidak ada ruang kosong untuk bernapas bebas. Kitab itu seakan sedang memberi sinyal bahwa siapapun yang memimpin akan tergoda memakai taktik ini. Setelah suara menipu hati, pasukanlah yang menjaga agar tipuan itu tidak runtuh. Dan begitulah kita, rakyat jelata, seringkali tidak sekadar tertipu oleh suara, tapi juga dipaksa tunduk oleh derap langkah yang menakutkan. Sampai di sini, kita bisa mulai mengerti kenapa pola yang diungkap kitab terasa begitu relevan. Karena ternyata setan tidak bekerja sendirian, ia selalu butuh pasukan. Dan pasukan itu bisa berupa tentara yang berseragam, bisa juga buzzer yang berpakaian kaos oblong. Bedanya hanya pada kostum, tapi fungsinya sama, memastikan suara yang menipu tetap terdengar indah tanpa gangguan kritik. Setelah telinga ditaklukkan dengan suara, tubuh dibungkam dengan pasukan, kini setan merambah lebih dalam, harta dan anak-anak. Dua hal yang paling dekat dengan nadi kehidupan manusia. Harta adalah simbol perut, anak-anak adalah simbol masa depan. Siapa yang bisa menguasai keduanya, ia tak hanya mengendalikan hari ini, tetapi juga besok yang belum lahir. Maka, tidak heran jika kitab itu menyebut keduanya secara gamblang, seakan memberi peringatan bahwa permainan besar kekuasaan selalu diarahkan ke dua titik vital ini. Harta selalu jadi pintu masuk. Dari zaman kuno sampai negara modern, harta adalah jantung perbudakan. Pejabat menguasai tambang, tanah, laut, hingga udara yang kita hirup. Kekayaan alam yang seharusnya milik bersama berubah jadi milik segelintir orang. Rakyat diberi sisa-sisa, tapi tagihan listrik, bahan bakar, dan sembako dipatok dengan harga yang membuat perut tak pernah kenyang. Korupsi pun berjalan seperti ibadah harian, rutin, konsisten, dan penuh keyakinan bahwa semua orang melakukannya. Dari meja birokrasi sampai laci pejabat tinggi, harta selalu dijadikan tali kekang yang melilit leher rakyat. Lalu anak-anak, inilah wilayah yang lebih licin. Setan tidak hanya bermain di dompet, tapi juga di ruang kelas. Pendidikan yang mestinya membebaskan justru jadi jalur indoktrinasi. Anak-anak disuapi kurikulum yang penuh hafalan, tapi miskin keberanian berpikir. Mereka dipoles agar menjadi tenaga kerja yang patuh, bukan manusia yang merdeka. Universitas dijadikan pabrik ijazah, bukan rumah gagasan. Bahkan sejak kecil, anak-anak sudah diarahkan menjadi konsumen. Mainan yang diproduksi korporasi, tontonan yang dipasok televisi, gawai yang membuat mereka sibuk menggeser layar tanpa sempat menengok realitas. Kolonialisasi terhadap anak-anak ini lebih halus daripada penjajahan bersenjata. Ia menanamkan pola pikir, membentuk kebiasaan, mencetak generasi yang sudah jinak sebelum sempat melawan. Apa bedanya dengan ayat itu yang menyebut, berserikatlah dengan mereka dalam harta dan anak-anak,
anak-anak. Seolah Tuhan sedang membuka mata kita bahwa tipu daya setan tidak berhenti di pintu rumah, tapi masuk ke dapur dan kamar tidur, bahkan keranjang tempat anak dilahirkan. Kita pun bisa melihat bagaimana pejabat mempraktikkan blueprint ini. Anak-anak jadi komoditas politik, dibagi-bagi beasiswa murahan menjelang pemilu, dipajang di spanduk untuk citra keluarga harmonis, bahkan dijadikan pewaris dinasti kekuasaan. Sementara harta negara dikuras dengan alasan pembangunan, padahal yang terbangun hanyalah rekening pribadi. Pola setan itu seakan diwariskan turun-temurun, seolah ada kitab suci gelap yang diwariskan di ruang-ruang rapat rahasia, harta dan anak-anak. Dua hal yang paling rapuh sekaligus paling berharga, dan ironisnya, justru disitulah tipu daya paling berhasil. Karena siapa yang berani melawan ketika perut lapar, siapa yang tega membangkang ketika masa depan anak dipertaruhkan. Inilah kolonialisasi yang sempurna, membuat manusia merasa tidak punya pilihan selain tunduk, karena kalau tidak, yang hancur bukan hanya dirinya, tapi juga anak-anak yang ia cintai. Ada satu senjata terakhir yang paling manis, tapi paling mematikan, janji. Kitab itu menyebutnya dengan lugas, janjikanlah mereka. Tidak ada yang lebih murah daripada janji, tapi juga tidak ada yang lebih mahal ongkosnya ketika rakyat percaya. Janji adalah mata uang politik yang nilainya selalu tinggi di musim kampanye dan selalu anjlok setelah kursi kekuasaan diduduki. Janji itu seperti kembang gula, warnanya mencolok, rasanya manis, tapi cepat hilang dan meninggalkan lidah yang lengket. Janji bukan sekadar kata-kata, ia adalah ilusi yang diproduksi massal. Pejabat menebar janji infrastruktur, janji pendidikan gratis, janji lapangan kerja, janji pemerataan ekonomi. Semuanya dikemas indah, disebarkan lewat baliho, iklan televisi, khutbah politik, bahkan doa bersama. Rakyat bertepuk tangan berbaris di TPS dan menitipkan nasib pada kata-kata yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Tapi begitu janji itu diuji realitas, yang muncul hanyalah alasan. Belum waktunya, kondisi global tidak mendukung, anggaran terbatas. Janji yang tadinya terlihat seperti cahaya ternyata hanyalah fata morgana di padang pasir. Tuhan dalam kitab itu menutup dengan kalimat dingin. Apa yang dijanjikan setan hanyalah tipuan. Seakan-akan Tuhan sedang mengingatkan bahwa janji punya fungsi utama, memelihara harapan palsu. Harapan itu membuat rakyat tetap berjalan, tetap bekerja, tetap membayar pajak, meskipun tahu di ujung jalan tidak ada apa-apa selain jurang. Itulah ilusi politik, membuat rakyat percaya bahwa besok lebih baik. Padahal yang lebih baik hanya untuk segelintir orang yang memegang janji itu sebagai tiket masuk ke ruang-ruang kekuasaan. Janji ini bekerja bukan karena pejabat pandai bicara, tapi karena rakyat ingin percaya. Rakyat butuh harapan, meski harapan itu palsu. Itulah kelemahan manusia yang paling tua, lebih rela ditipu dengan janji indah daripada menghadapi kenyataan pahit. Maka tak aneh jika janji selalu laku keras. Dari pasar politik hingga mimbar agama, dari televisi hingga media sosial, janji terus diproduksi seperti industri tanpa henti. Bahkan janji yang sudah terbukti bohong pun bisa diulang lagi dengan kemasan baru, dan anehnya, tetap saja ada yang membeli. Janji kosong adalah candu kolektif. Ia membuat kita melupakan luka lama, membuat kita memaafkan penipu yang sama, bahkan membuat kita bersedia dipecundangi berkali-kali. Kita marah sesaat, tapi begitu janji baru dilemparkan, amarah itu padam berganti senyum tipis penuh harapan. Inilah mekanisme halus yang membuat rakyat tetap jinak. Sebuah siklus ilusi yang terus diputar, agar manusia sibuk mengejar masa depan semu dan lupa menuntut keadilan hari ini. Dan pada titik ini, kitab itu seakan memberi sindiran yang paling keras. Jika kita masih mau percaya pada janji-janji kosong, maka sejatinya kita bukan korban, melainkan penikmat tipuan. Kita bukan hanya ditipu, tapi juga dengan sukarela menaruh diri untuk ditipu ulang. Maka siapa sebenarnya yang lebih setan? Si penipu yang menjanjikan, atau kita yang tak henti-henti menikmati janji itu dengan wajah sumringah? Di tengah suara-suara kaum politikus yang memabukkan, pasukan yang menakutkan, harta yang dirampas, anak-anak yang dijinakkan, dan janji-janji yang manis tapi palsu, kitab itu menutup dengan satu kalimat yang dingin sekaligus menenangkan. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau tidak akan punya kekuasaan. Sebuah pernyataan yang terdengar sederhana, tapi sesungguhnya adalah penegasan paling radikal. Ada manusia-manusia tertentu yang tak bisa dibeli, tak bisa ditakut-takuti, tak bisa ditipu. Mereka inilah yang disebut hamba sejati. Bukan hamba pejabat, bukan hamba harta, bukan hamba janji, tapi hamba yang merdeka di hadapan Tuhannya. Kita jarang bertemu mereka karena jumlahnya memang sedikit. Mereka tak selalu tampil sebagai tokoh besar, kadang justru muncul dalam wujud rakyat kecil yang keras kepala. Petani yang menolak tanahnya digusur meski digoda uang ganti rugi. Buruh yang tetap bersuara meski ancaman PHK sudah di depan mata.
Mahasiswa yang menulis kritik meski tahu risikonya adalah skorsing atau penjara. Bahkan seorang ibu yang menolak suap kecil untuk menutupi kelaparan keluarganya. Di mata kekuasaan, orang-orang ini bukan sekadar keras kepala, mereka adalah batu sandungan. Tapi dalam bahasa kitab, merekalah hamba yang merdeka. Disinilah ironi terbesar ayat itu. Tuhan seakan sedang menertawakan setan sekaligus pejabat yang menirunya. Betapapun canggih strategi yang mereka gunakan, betapapun besar pasukan yang dikerahkan, selalu ada segelintir manusia yang lolos. Bukan karena mereka punya kekuatan super, tapi karena mereka menolak tunduk. Inilah kebebasan yang paling hakiki, kebebasan dari tipu daya. Dan mungkin itulah sebabnya sejarah manusia tidak pernah benar-benar mati dalam kegelapan. Selalu ada lilin kecil yang menyala, dinyalakan oleh orang-orang yang tak bisa ditaklukkan. Lilin itu tidak pernah cukup untuk menerangi seluruh dunia, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa tipu daya tidak pernah bisa menguasai semuanya. Hatur nuhun semuanya, semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan Gusti Allah setuju.